Shalom Bapak Ibu dan semua saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Antoni Tarigan. Firman Tuhan yang kita renungkan hari ini saya ambil dari kitab Lukas pasal ke-5 ayat ke-10b. Lukas 5 ayat ke-10b. Demikianlah firman Tuhan. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Saya ulangi, kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Kisah ini bermula pada waktu Yesus berada di pantai Danau Genesaret. Karena orang banyak yang mengikuti Yesus dan rindu mendengarkan firman Allah. Di tempat yang sama, Simon bersama dengan teman-temannya sedang mempersiapkan jalannya, membersihkan jalannya, karena sepanjang malam sebelumnya mereka bekerja keras, mereka menjala ikan, tetapi tidak menangkap ikan. Sehingga di hari itu mungkin Simon dan teman-temannya sedikit kecewa karena sudah bekerja keras dan mereka tentu punya pengalaman di danau itu, tetapi mereka tidak menangkap apa-apa. Ada kalanya pengalaman dan kerja keras belum juga memberikan hasil yang baik. Tetapi pada waktu itu Yesus naik ke salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan dia mengajar orang banyak itu dari atas perahu. Dan setelah selesai mengajar, dia berkata kepada Simon, "Bawalah perahu itu ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu." Disitulah Simon berkata, "Tuhan, sepanjang malam kami sudah bekerja keras, tapi tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau yang menyuruh, maka kami menebarkan jala itu." Dan Simon menebarkan jalanya, dan terjadilah keajaiban. Begitu banyak ikan yang dia bisa tangkap, sehingga jala itu hampir terkoyak. Dia memanggil teman-temannya untuk membantunya. Dan Alkitab berkata, ikan itu yang mereka tangkap bisa memenuhi 2 perahu. Simon yang sangat terkejut mendapat hasil yang begitu luar biasa, padahal kebiasaan nelayan pada waktu itu menangkap ikan atau menjala ikan pada malam hari. Tetapi hari itu Yesus menyuruh mereka menangkap ikan pada siang hari. Tetapi karena Yesus yang menyuruh, Yesus yang memberkati, mereka mendapat sejumlah besar ikan. Tetapi apa yang terjadi waktu mereka mendapatkan berkat yang luar biasa? Apakah mereka katakan, "Puji Tuhan, haleluya, luar biasa"? Tetapi kalimat yang keluar daripada Simon Petrus ialah,
Tuhan, undurlah daripadaku, karena aku ini seorang yang berdosa. Ini salah satu kisah dalam Alkitab. Dia mendengarkan apa yang disuruh Tuhan, menjalankan apa yang disuruh Tuhan, dan mendapatkan berkat dari Tuhan. Tetapi yang keluar dari hatinya adalah mengenal dirinya seorang yang berdosa. Undurlah daripadaku, karena aku ini seorang yang berdosa. Jadi ada juga kasus, saudara-saudara, dia mendapat berkat dari Tuhan, tetapi justru yang diingatnya adalah dosanya. Yang dia lihat atau diketahuinya bahwa dia adalah seorang yang berdosa, dan itu diakuinya di hadapan Tuhan. Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan di dalam ayat ke-10 itu tadi, demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepadanya, jangan takut. Artinya, saudara-saudara, Yesus tidak membuang orang berdosa. Hari ini saya katakan kepada kita semuanya, kepada saudara-saudaraku, kepada Bapak Ibu, dan tentu kepada saya juga hari ini, kalau kita mengakui semua dosa kita dan mengakui dengan jujur bahwa kita adalah orang berdosa, berarti kita mengharapkan pertolongan Tuhan atau anugerah Tuhan. Dan jawaban Tuhan, jangan takut. Artinya Tuhan tidak membuang orang berdosa itu. Setelah itulah dia katakan, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Orang yang sudah mengakui dosanya dan Tuhan menerima dia, tidak berhenti sampai di situ. Tuhan memberikan satu pekerjaan, satu misi, satu tugas, yaitu menjadi penjala manusia. Dalam bahasa aslinya, engkau akan menjala manusia di sini berarti menangkap manusia itu hidup-hidup untuk hidup. Manusia yang hidup itu ditangkap, diselamatkan untuk mendapatkan hidup yang kekal. Kalau sebelumnya mereka menjala ikan yang hidup untuk mati, tetapi sekarang mereka diberikan tugas, kepercayaan untuk menangkap manusia ini hidup-hidup, supaya manusia ini memperoleh hidup yang kekal. Ini satu kepercayaan dari Tuhan. Jadi kalau saudara dan saya hari ini menjadi penjala manusia, berarti menangkap manusia yang hidup ini agar mereka mendapat hidup yang kekal. Karena apa, saudara? Karena manusia yang ditangkap itu, kalau dia sungguh-sungguh menerima Yesus, dia bukan saja hidup di atas muka bumi ini, tapi sampai kekekalan pun dia mendapatkan hidup itu, dan hidup itu selama-lamanya. Itulah sebabnya Paulus pernah berkata kepada jemaat Tesalonika, siapakah pengharapan kami? Siapakah kemuliaan kami? Siapakah mahkota? Kalau kami nanti
berjumpa dengan kamu pada waktu kedatangan Yesus kedua kali? Kamu sendiri. Karena manusia yang ditangkap hidup-hidup ini, sampai selama-lamanya kita bertemu, bukan hanya di dunia ini, tapi sampai kekekalan. Saudara-saudaraku, hari ini kalau kita sudah menerima Yesus sungguh-sungguh, maka kita mendapatkan satu kepercayaan dari Tuhan, menjala manusia, menangkap manusia ini hidup-hidup, untuk mendapatkan hidup yang kekal. Maukah saudara menerima tugas yang indah ini? Maukah saudara mempersiapkan diri untuk melaksanakan kepercayaan Tuhan yang indah ini? Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena hari ini kami menjadi penjala manusia, dan itulah kehendak Tuhan kami Yesus Kristus. Berkatilah kami semua Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kalau saudara-saudaraku ada pergumulan dan ingin didoakan, bisa menghubungi nomor HP saya 0853 71 72 71 40. Dan kalau saudara mendapatkan berkat dari firman Tuhan ini, bagikanlah kepada saudara-saudara kita yang lain, agar saudara kita itu pun mendapatkan berkat yang sama dari Tuhan. Amin.